Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa di perkuliahan kita pada hari ini di mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik bersama dengan saya Wahib Asyari. Nah, diharapkan kepada seluruh mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan kita dari awal sampai akhir ya, menyimak materi ini dari awal sampai akhir dengan baik sehingga dapat memahami materi dengan baik. Oke, mari kita mulai. Bismillah. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan keempat hari ini kita akan membahas paradigma administrasi publik ya. Nah, administrasi publik dilihat dari perspektif paradigma telah mengalami perkembangan yang cukup cepat, mulai dari klasik hingga kontemporer. Hal ini sesuatu yang wajar karena pertama, memang administrasi publik tidak hidup dalam ruang yang hampa atau vakum. Kalau diibaratkan, administrasi publik merupakan living organism atau makhluk hidup yang selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah agar tetap survive atau bertahan hidup. Dalam hal ini berarti teori dan konsep administrasi publik selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah agar mampu memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Kedua, memang perkembangan itu sesuatu yang wajar, mengingat administrasi publik merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki karakteristik dinamis, sehingga sampai sekarang tetap eksis di tengah persoalan-persoalan masyarakat yang semakin kompleks dan butuh solusi yang konkret. Nah, jadi pada materi ini kita bisa lihat mahasiswa sekalian bahwa sejatinya administrasi publik itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman di mana bersifat dinamis yang selalu berubah bergerak ya. Namanya juga proses keilmuan ya. Administrasi publik bagian dari keilmuan, proses ilmu ya, suatu ilmu. Jadi bagaimana perkembangan masyarakat yang bersifat dinamis, tentu administrasi publik juga berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang selalu dinamis agar mampu memenuhi tuntutan perkembangan zaman tadi. Ketiga, administrasi publik merupakan ilmu pengetahuan. Karena sifat ilmu pengetahuan adalah terbuka, maka ilmu administrasi pun selalu terbuka untuk dikontrol, dikritisi, dan diuji kembali oleh siapapun dengan penemuan-penemuan baru. Sehingga benar-benar objektif dan karena itulah ilmu administrasi publik terus berkembang dari waktu ke waktu. Dari cara pandang seperti itulah administrasi publik telah menempatkan pada posisi yang dinamis. Bahkan dalam arti luas, proses pencarian identitas administrasi publik dalam lingkungan yang demikian hingga kini masih terus berlangsung intens. Hal ini tiada lain untuk menempatkan administrasi publik dalam basis yang kuat, baik secara teori maupun praktik. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan administrasi publik sebagai bidang akademis atau disiplin ilmu dapat ditelusuri melalui serangkaian pergantian paradigma ilmu administrasi publik itu sendiri. Untuk mengetahui perkembangan paradigma administrasi publik, berikut penjelasannya. Nah, kita masuk kepada paradigma administrasi publik. Apakah paradigma itu? Paradigma dapat diartikan sebagai suatu kerangka pijakan teori atau teori dasar ataupun cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu dan berisikan teori pokok, konsep, metodologi atau cara pendekatan yang dapat digunakan para teoritis dan praktisi dalam menanggapi sesuatu permasalahan, baik dalam kaitan pengembangan ilmu maupun upaya pemecahan permasalahan bagi kemajuan hidup dan kehidupan kemanusiaan. Namun, batasan paradigma yang paling operasional ialah cara pandang sekelompok akademisi tentang permasalahan atau fenomena administrasi publik yang berkonsentrasi pada bagian dari administrasi publik dan diikuti oleh suatu sikap sangat percaya terhadap prinsip serta metode yang telah diterima luas para teoritikus dan praktisioner, serta dibicarakan dalam suatu kelompok masyarakat ilmiah. Nah, itu dia. Kita masuk kepada paradigma administrasi publik klasik ya, atau All Public Administration. Menurut Kuhn dalam Miftah Toha, bahwa suatu perkembangan paradigma itu sebenarnya merupakan suatu pertanda dari kedewasaan ilmu pengetahuan. Kuhn berpendapat bahwa setiap disiplin ilmu mengalami pasang surut, perubahan,
dan perkembangan secara terus-menerus. Karena krisis akan selalu ada dan menimbulkan suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat, namun pendekatan paradigma yang ada sudah tidak mampu lagi untuk memecahkan permasalahan secara memuaskan. Demikian halnya, ilmu administrasi negara dalam perkembangannya mendapatkan tantangan dari luar, sehingga mengalami beberapa kali krisis atau anomali. Akibatnya, kepercayaan dan kewibawaan dari cara pandang ilmu administrasi publik tersebut menjadi luntur. Karena itu, orang mulai mencari cara pandang yang lebih tajam dan sesuai dengan permasalahan yang muncul pada saat itu. Maka kemudian muncullah paradigma baru. Sedangkan fokus adalah kekhususan dari bidang ini, ya, kekhususan. Fokus mempersoalkan what of the field atau metode dasar yang digunakan untuk memecahkan suatu persoalan. Satu fokus administrasi negara telah menjadi kajian prinsip-prinsip administrasi tertentu. Tetapi sekali lagi, fokus disiplin ini telah berubah sejalan dengan perkembangan paradigma administrasi negara. Sebab itu, Golomblowski menyatakan bahwa paradigma administrasi negara dapat dimengerti melalui lokus dan fokusnya. Jadi, dengan mengamati lokus dan fokusnya, maka seseorang akan lebih mudah memahami dan memilih masuk ke paradigma yang mana. Nicholas Henry melihat perkembangan paradigma, ya. Nicholas Henry melihat perkembangan administrasi publik sebagai pergantian paradigma dalam 5 tahap. Nah, apa saja itu? Nah, mari kita bahas. Yang pertama, paradigma pertama, dikotomi politik dan administrasi, yang dimulai dari tahun 1900 sampai tahun 1926. Tokoh-tokoh yang populer dalam paradigma ini adalah yang pertama Woodrow Wilson dengan bukunya berjudul The Study of Administration. Terus ada Frank J. Goodenough dalam Politics and Administration. Dan yang ketiga ada Leonard Dwight dalam Introduction of the Study of Public Administration. Pokok pandangan mereka yang menarik dan sekaligus menjadi ciri dari paradigma satu tersebut, yakni adanya pernyataan yang tegas untuk berpisah dari induk semangnya, yaitu ilmu politik. Para ahli administrasi negara menyatakan hal ini merupakan proklamasi secara resmi terhadap lahirnya ilmu administrasi negara dan sekaligus pertanda lahirnya paradigma satu. Karenanya menjadi tonggak sejarah. Frank J. Goodenough dan Leonard Dwight berpendapat bahwa ada dua fungsi yang berbeda dari pemerintah. Yang pertama, fungsi politik yang harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat. Yang kedua, fungsi administrasi yang harus memberikan perhatian kepada implementasi dari kehendak atau kebijakan negara tersebut. Namun, penggambaran dikotomi antara politik dan administrasi ini perlu diinterpretasikan dalam artian politisi memiliki peranan hanya pada soal-soal pembuatan kebijakan atau politik making, atau pernyataan apa yang menjadi keinginan negara. Sedangkan eksekutif atau administrator memiliki peranan hanya pada soal-soal pelaksanaan administrasi atau policy execution, ya, atau pelaksanaan kebijakan tersebut. Kemudian, pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan dengan adanya pemisahan antara badan legislatif dan dibantu badan yudikatif yang bertugas mengekspresikan kehendak rakyat, serta badan eksekutif yang bertugas melaksanakan kehendak rakyat tersebut secara apolitis dan tidak memihak atau netral. Hal ini sejalan dengan pendapat Pfiffner dalam Sukarna, ya, yang menyatakan administrasi negara ialah pelaksanaan kebijakan negara yang telah ditetapkan oleh badan perwakilan politik yang representatif. Oleh karena itu, tidak sepatutnya untuk membenarkan seorang administrator membuat undang-undang dan hukum, begitu juga sebaliknya. Seorang politisi atau legislator memimpin suatu departemen pemerintahan yang bersifat teknis. Tugas politik banyak dilakukan oleh para politisi yang dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan badan politis yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan atau policy makers. Sedangkan administrasi negara ialah pelaksanaan kebijakan negara yang telah ditetapkan oleh badan politik. Jadi seharusnya kedua-duanya dibutuhkan saling pengertian dan kerjasama yang harmonis demi tercapainya tujuan negara yang lebih besar. Pandangan Goodenough tersebut mendapatkan penguatan dari Leonard Dwight yang menyatakan dengan tegas, politik seharusnya
tidak ikut mencampuri administrasi, dan administrasi publik harus bersifat studi ilmiah yang bersifat bebas nilai. Ya. Leonard Dwight dalam Miftah Toha secara lengkap menyatakan sebagai berikut. 1. Politik seharusnya tidak usah mengganggu lagi administrasi. 2. Manajemen memberikan sumbangan analisis ilmiahnya terhadap administrasi. 3. Administrasi negara adalah mampu menjadikan dirinya sebagai ilmu pengetahuan yang value free. Dan yang keempat, misi dari ilmu administrasi adalah ekonomis dan efisien. Pembagian daerah analisis antara administrasi publik dan ilmu politik selama orientasi lokus ini tampaknya mempunyai dampak yang panjang sampai sekarang. Hal ini terlihat dari berbagai universitas di Amerika Serikat dan juga Indonesia, bahwa bidang administrasi negara itu di dalamnya diajarkan materi-materi seperti teori organisasi, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi perbekalan. Sedang bidang ilmu politik diajarkan materi teori ilmu pemerintahan, kepresidenan, proses pembuatan undang-undang, perbandingan politik, studi kebijakan publik, dan lain-lain. Nah, pada paradigma 1 ini hanya menekankan pada lokus administrasi negara, yaitu dipusatkan pada birokrasi pemerintahan atau the government bureaucracy, dan tidak memperoleh fokusnya. Kita masuk pada yang kedua, yaitu paradigma kedua tentang prinsip-prinsip administrasi negara yang dimulai pada tahun 1927 sampai 1937. Pertanda paradigma 2 tidak terlepas dari munculnya buku Principles of Public Administration yang diterbitkan pada tahun 1927 karya Willoughby, di mana di dalamnya dinyatakan bahwa administrasi negara memiliki aspek universal, yakni prinsip-prinsip administrasi negara yang bisa diaplikasikan di seluruh cabang pemerintahan. Artinya, dengan batasan prinsip-prinsip bekerja dalam suasana administrasi manapun, tanpa memandang budaya, fungsi, lingkungan, misi, ataupun kerangka institusional serta tanpa pengecualian. Maka hal itu diikuti pula oleh kebenaran bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dimanapun juga dengan berhasil. Lebih dari itu, karena administrasi negara telah memberikan sumbangannya yang banyak terhadap perumusan prinsip-prinsip administrasi seperti yang dilakukan oleh para peneliti dari bidang lain, maka para ahli administrasi negara akan memimpin kalangan akademis dalam menerapkan prinsip-prinsip administrasi negara ke dalam dunia nyata organisasi, masyarakat, atau sebaliknya. Pada fase paradigma kedua ini, administrasi negara benar-benar mencapai puncak reputasinya. Bersama dengan paradigma ini muncul tulisan dari Luther Gulick dan Lyndall Ulrich, yaitu Paper on the Science of Administration. Menurut Gulick dan Ulrich, bahwa prinsip amat penting bagi administrasi sebagai suatu ilmu. Adapun letak di mana prinsip itu akan dipakai tidak begitu penting. Fokus memegang peranan penting dibanding atas lokus. Prinsip administrasi yang terkenal dari Gulick dan Ulrich ialah disingkat dalam singkatan POST the Court, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting. Pada masa paradigma 1 dan 2 ini mengalami tantangan serius dari 1938 sampai 1947, yaitu banyak pihak yang tidak sepakat atau menolak sama sekali terhadap asumsi tentang dikotomi politik administrasi. Karena saat itu telah timbul kesadaran bahwa administrasi bukanlah sesuatu yang hampa nilai atau value free atau bersifat imparsial dan apolitis, melainkan sesuatu yang serat akan nilai atau value laden politik. Menurut Nicholas Henry, menjelaskan bahwa salah satu keberatan para ahli lainnya adalah politik dan administrasi tidak akan pernah dipisahkan sedikit pun. Misalnya Fritz Morsten pada 1946 telah mempertanyakan asumsi yang mempertentangkan politik dan administrasi. Malahan John Goose tahun 1950 menyatakan bahwa teori administrasi negara adalah juga teori politik. Di tengah pertentangan ketidaksetujuan terhadap dikotomi administrasi publik, muncul Herbert Simon menawarkan suatu alternatif lain terhadap paradigma 1.
di mana menurut Simon perlu adanya dua jenis sarjana administrasi negara yang harus bekerja sama secara harmonis, yaitu sarjana-sarjana yang mengembangkan ilmu administrasi murni yang berlandaskan pada ilmu sosial dan sarjana-sarjana yang berlandaskan pada ilmu politik, ekonomi, dan sosiologi. Menurut Simon, kebijakan publik adalah hubungan konseptual yang logis antara administrasi dan politik. Dalam proses tersebut, administrasi negara bertugas mempertimbangkan langkah-langkah eksternal, yaitu tekanan pada masyarakat yang dapat membangkitkan perubahan politik dan sosial. Penyerangan juga terjadi terhadap prinsip-prinsip administrasi yang dianggapnya secara logis tidak konsisten. Di antara para ahli, salah satunya Dwight Waldo, menyatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi tidak bisa diubah. Ia juga mengkritik bahwa metodologi yang dipergunakan tidak konsisten. Demikian pula nilai ekonomi dan efisiensi yang mendominasi pemikiran di bidang ini terlalu sempit. Nah, lanjut pada paradigma ketiga, yaitu administrasi negara sebagai ilmu politik tahun 1950 sampai 1970. Sebagai hasil dari derasnya kritikan yang ditujukan kepada konsepsi administrasi publik pada waktu itu, maka akhirnya bidang ini melakukan lompatan ke belakang menemui orang tua disiplin ini, yakni ilmu politik. Akibat dari lompatan menemui orang tua itu, maka terjadilah perubahan dan pembaharuan definisi lokusnya, yakni birokrasi pemerintahan dan kekurangan hubungannya dengan fokusnya. Oleh karena itu, masa ini timbul upaya untuk membangun kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Tetapi konsekuensinya adalah keharusan sibuk mendefinisikan bidang ini paling tidak dalam masalah fokus analisis keahlian utamanya. Dengan demikian, tulisan-tulisan bidang administrasi negara pada 1950-an banyak membahas mengenai penekanan bidang-bidang yang penting atau bahkan seperti sinonim ilmu politik. Hal ini yang disayangkan, pengertian dan wilayah administrasi negara disamakan dengan ilmu politik. Oleh karena itu, administrasi negara sebagai bidang studi yang dapat diidentifikasi mulai menurun secara spiral. Namun, disayangkan, upaya kembali lagi ke ilmu politik tampak bertepuk sebelah tangan, bahkan melupakan kepada anak kandungnya yang baru saja kembali lagi di pangkuan induknya. Ya, indikasinya pada 1962, administrasi tidak lagi dianggap sebagai bagian dari ilmu politik. Ini terbukti dari laporan Komisi Ilmu Politik sebagai suatu disiplin dari APSA, American Political Science Association, pada tahun 1967, dilakukan survei dan membuktikan tentang merosotnya minat terhadap administrasi negara dalam fakultas-fakultas ilmu politik. Karena hal itulah, sejak 1968, administrasi publik benar-benar dicoret dari program pertemuan tahunan APSA. Tentu, melihat perlakuan ilmu politik seperti yang dikemukakan di atas, muncullah protes dari salah satu sarjana administrasi publik, yakni Dwight Waldo, menyatakan bahwa sarjana-sarjana ilmu politik dengan tidak lagi mengidentifikasi dirinya dengan administrasi publik adalah bersikap tidak memperdulikan dan memusuhi. Selain itu, sarjana-sarjana administrasi negara merasa tidak senang dan dianggap sebagai warga negara kelas 2. Nah, lanjut pada perkembangan ini muncul paradigma keempat, yaitu administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Kemunculan paradigma keempat ini disebabkan karena perlakuan ilmu politik seperti yang dikemukakan di atas. Masa ini ada upaya dari beberapa para ahli administrasi publik mencari alternatif, yakni untuk mengembangkan administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Pencarian alternatif ini karena dirasakan saat itu bahwa status keanggotanya yang dianggap sebagai kelas 2 di dalam Departemen Ilmu Politik. Selanjutnya, dicoba untuk membentuk identitas dirinya secara lebih kokoh dengan menyatakan bahwa dirinya sebagai bagian dari ilmu administrasi. Istilah ilmu administrasi di sini digunakan sebagai penangkap semua frasa bagi kajian di dalam teori organisasi dan ilmu manajemen. Teori organisasi terutama menggambarkan berbagai pekerjaan para ahli psikologi, sosial, administrasi niaga, sosiologi, serta ahli administrasi negara untuk lebih memahami perilaku organisasi. Sedangkan ilmu manajemen terutama menekankan pada penggambaran pekerjaan para ahli riset statistik, analisis sistem, ilmu komputer, ekonomi, serta ahli administrasi negara untuk mengukur efektivitas program supaya lebih cepat
dan meningkatkan efisiensi manajemen. Sebagai paradigma, ilmu administrasi menyajikan suatu fokus, bukan lokus. Ia menawarkan teknik. Seringkali tekniknya sangat canggih yang menuntut keahlian dan spesialisasi, tapi untuk bidang apa keahlian tersebut harus diterapkan, tidak dijelaskan. Selain itu, sebagaimana paradigma kedua, ilmu administrasi lebih banyak menengahkan fokus daripada lokusnya, dan administrasi tetap administrasi dimanapun ia berada. Begitu pula prinsip-prinsipnya. Masalah lainnya yang muncul sebagai masalah baru yaitu tentang garis yang memisahkan antara public administration dan private administration, yang menjadi perdebatan pula di kalangan para sarjana administrasi negara. Dengan masih adanya permasalahan pada paradigma keempat tersebut yang belum mampu mengatasi masalah lokus administrasi negara, dengan demikian administrasi negara mencari kembali paradigma baru yang dapat mencangkup fokus maupun lokusnya. Nah, muncullah paradigma kelima, yaitu administrasi negara sebagai administrasi negara yang dimulai pada tahun 1970 sampai masa sekarang. Usulan gagasan Herbert Asimov pada 1974 yang pernah diajukan pada paradigma kedua sebagai reaksi terhadap perlakuan ilmu politik, ternyata pada paradigma 5 ini telah memperoleh validasi. Pada masa ini, administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi publik yang mandiri, yaitu teori organisasi. Fokus administrasi negara dalam bentuk ilmu administrasi negara yang murni ternyata belum dikemukakan, tetapi setidak-tidaknya pengembangan teori organisasi sudah mantap dan ditambah lagi adanya perkembangan baru dalam teknik-teknik terapan pada ilmu manajemen. Dengan demikian, lokus administrasi negara yang sudah mulai stabil di negara-negara yang sudah maju telah terasa tergoyahkan dengan adanya spesialisasi baru, yaitu studi komparatif public administration atau perbandingan administrasi negara, yaitu adanya keseragaman administrasi negara di negara-negara sedang berkembang atau developing countries. Perkembangan ini dapat dipahami oleh para sarjana administrasi negara karena dengan adanya tema-tema seperti itu semakin mendekati hubungan administratif antara organisasi publik dan privat, hubungan antara teknologi dan sosial, dan sebagainya telah menarik minat sarjana administrasi negara. Perhatian terhadap teori organisasi ditujukan terutama pada bagaimana dan mengapa organisasi-organisasi itu bekerja, bagaimana dan mengapa orang-orang berperilaku dalam organisasi. Demikian pula bagaimana dan mengapa keputusan-keputusan itu diambil. Perhatian itu lebih pada bagaimana seharusnya hal-hal tersebut terjadi. Selain itu, pertimbangan-pertimbangan untuk menggunakan teknik ilmu manajemen ke dalam lingkungan pemerintahan menjadi perhatian pula dalam fase paradigma kelima ini. Oleh karena itu, ilmu manajemen dirasakan sangat besar peranannya dalam memperkokoh ilmu administrasi negara. Selain itu, paradigma kelima ini juga semakin kuat perhatian dan keterlibatan para sarjana administrasi negara pada bidang ilmu kebijakan, ekonomi politik, proses pembuatan kebijakan pemerintahan dan analisisnya, dan cara-cara pengukuran dari hasil kebijakan yang telah dibuat. Dalam konteks ini, Nicholas Henry mengemukakan bahwa adanya paradigma administrasi negara yang baru, di mana fokus administrasi negara adalah teori organisasi dan ilmu manajemen, dan lokusnya adalah kepentingan publik serta masalah-masalah publik. Nah, itu tadi keseluruhan materi kita tentang paradigma administrasi publik yang berfokus kepada old public administration atau paradigma klasik yang terdiri dari 5 paradigma pandangan-pandangan. Di mana awalnya pada paradigma pertama, ilmu administrasi publik berusaha untuk memisahkan diri dari ilmu politik, Terus yang kedua, munculnya prinsip-prinsip administrasi publik yang berkembang, dan sampai pada akhirnya kembali lagi kepada ilmu politik karena banyaknya kritik-kritikan yang muncul. Nah, karena sifat dari sarjana-sarjana ilmu politik yang tidak lagi membahas administrasi publik pada perkembangan tersebut, akhirnya memisahkan lagi menjadi ilmu administrasi administrasi sebagai ilmu administrasi. Dan karena belum muncul fokus dan lokus yang benar-benar pas, akhirnya lakukan lagi perkembangan paradigma pandangan baru paradigma baru yang kelima yang terakhir, administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara yang sudah jelas fokus dan lokusnya. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Nah, pada mahasiswa silakan dicari juga tambahan referensi untuk memperkaya pengetahuan kita terkait dengan paradigma administrasi publik, di mana untuk yang materi ini kita berfokus kepada
administrasi publik klasik ya. Paradigma administrasi publik klasik itu Old Public Administration. Nah, saya Wahib Asyahri, salah dan kilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.